أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Qal wa innamal musyrikun ja'alu ba'dal makhluqati andadan lahu tasmiyatun, andadan lahu tasmiyatan mujarradah. Hanyalah kaum musyrikin mereka menjadikan sebagian makhluk itu sebagai tandingan-tandingan untuk Allah, sekedar nama yang kosong dari hakikat. Sebagaimana ucapan siapa? Nabi Yusuf kepada kaum musyrikin yang ada di dalam penjara itu. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kalian menyembah kecuali nama-nama yang kalian dan ayah-ayah kalian menamai itu tanpa Allah menurunkan kepada kalian satu argumentasi pun, satu dalil pun yang mendukung ucapan kalian itu. Sekedar nama-nama saja, tidak ada hakikatnya. Wa lafdhan farighan minal makna, lafaz yang kosong dari makna. Walaupun dinamakan dengan apa? Al-Uzza, yaitu apa? Yang maha perkasa, tapi dia hanyalah pokok dan juga hanyalah jin betina yang tidak ada apa-apanya, kalah dengan sahabat. Demikian pula yang lain dinamakan Al-Manah. Assalamualaikum. Kalau maksudnya adalah dari Al-Mannan yang maha memberi karunia, ternyata dia ini hanyalah batu, sebongkah batu yang tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarat. Ini depan sini, ini siapa? Siapa? Sobir. Terserah nih. Baik. Kama qala ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka al-jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm. Kelanjutannya ini sangat penting. Mereka menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, yaitu sekutu-sekutu dari kalangan jin, padahal Allah yang menciptakan mereka. Ini menunjukkan apa? Sudah tidak setara. Allah pencipta, yang lain-lain hanyalah ciptaan. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Mereka membuat-buat adanya anak perempuan dan anak laki-laki untuk Allah tanpa adanya ilmu. Tayyib al-ayah. Wal madkuru fi al-ayah huwa al-mahabbatu syirkiyah. Yang disebutkan dalam ayat tadi, yuhibbunahum kahubbillah, mencintai mereka seperti mencintai Allah. Ini adalah kecintaan yang bersifat syirik. Kenapa? Karena menyebabkan orang ini mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah, menyebabkan orang ini taat kepada makhluk seperti ketaatan kepada Allah. Bahkan terkadang kalau terjadi benturan kepentingan, benturan hak, ini waktunya apa? Waktunya sholat duhur. Ternyata tetapi si wanita yang dia cintai menginginkan ini itu, mengajak shopping, akhirnya dia memilih shopping. Nah, ini tidak betul. Ini syirik di dalam masalah kecintaan. Kecuali kalau masih ada waktu, maka itu adalah kewajiban yang muwassa, itu boleh ditunda atau didahulukan selama masih ada waktunya. Tapi maksudnya adalah ketika betul-betul di waktu yang mengharuskan untuk memilih salah satu, ternyata dia lebih memilih makhluk yang dia cintai. Nah, ini adalah syirik di dalam masalah rasa cinta. Ini syirik akbar. Qal al-mustalzimatu lil khaufi wa ta'zim. Rasa cinta yang mengharuskan untuk orang ini takut kepada makhluk tadi, takut dia marah, takut dia nanti bengang, takut dia nanti meninggalkan dirinya. Aku tidak mampu hidup kalau engkau tinggalkan, kalau engkau sudah tidak ada, maka duniaku akan hancur. Ini adalah syirik besar kalau sampai semacam itu. Wa ta'zim, dan pengagungan. Wal ijlal, sama ya, pengagungan dan pemuliaan. Wal isar, dan lebih mengutamakan apa yang dia cintai tadi, ala muradin nafas, daripada keinginan diri sendiri. Ternyata dia lebih memilih memilih keinginan makhluk yang dia cintai. Ini syirik. Harus keinginan Allah yang didahulukan. Fa mahabbatullahi subhanahu
hiya aslu dinil Islam. Maka rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah asal dari agama Islam. Tayyib. Wa bikamaliha yakmul. Dengan kesempurnaan cinta kepada Allah lah agama seseorang itu menjadi sempurna. Fahiya a'zamul furuq. Dia itu adalah kewajiban yang paling besar. Makanya kewajiban yang paling besar adalah apa? Yaitu rukun Islam yang terbesar, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sementara makna la ilaha illallah, al-ilah adalah al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman, yaitu sesuatu yang disembah dalam keadaan dicintai dan diagungkan. Memang ini adalah apa? Di puncak kecintaan. Jadi memang yang namanya kecintaan pada Allah ini adalah asal dari agama Islam. Demikian pula apa? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kaitannya dengan yang pertama? Yaitu Allah telah menjadikan syarat sah cinta kita kepada Allah adalah dengan menaati Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti aku, ikutilah utusan Allah. Karena utusan ini yang menerjemahkan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan. Rasul ini yang menjelaskan. Maka tauhid yang pertama itu tidak sah tanpa adanya tauhid yang kedua. Tauhid apa itu yang pertama? Tauhidul uluhiyah. Itu tidak sah kalau kita cacat di dalam masalah tauhid risaliyahnya itu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Cinta kepada Allah harus ada buktinya. Buktinya adalah kita taat kepada utusannya. Makanya para ulama mengatakan kalau seseorang itu yang semula dari agama lain kemudian dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah ini saja, maka tidak sah. Harus apa? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus dua kalimat syahadat ini tidak dipisah-pisahkan. Tayyib. Qal fahiya a'zamul furuq. Dia adalah kewajiban yang paling besar. Iya, karena dia adalah rukun Islam yang paling besar. Dia adalah cabang iman yang paling utama. Fa sorfuha li ghairillah syirkun akbar. Maka memalingkan kecintaan tadi kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah yang maha suci berfirman, wa ma hum bi kharijina minan nar. Di akhir ayat itu setelah menyebutkan bagaimana keadaan mereka di dunia, mencintai seperti mencintai Allah, kemudian di akhirat nanti ternyata apa? Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Kemudian yang mengikuti mengatakan apa? Seandainya saya punya kesempatan untuk kembali ke dunia, saya akan berlepas diri dari orang yang saya ikuti itu. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan mereka melihat siksaan dan mereka menyesal. Kemudian wa mahum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan mampu keluar dari neraka. Nauzubillah. Aslinya wa mahum kharijuna minan nar. Tapi baknya ini dia adalah taukidun nafi, sebagaimana dijelaskan oleh para nuhah. Baknya ini adalah apa? Seperti bak di dalam masalah apa? Laisa Muhammadun kadziban, laisa Muhammadun bikadzibin. Bikadzibin itu baknya adalah untuk taukidun nafi. Jadi betul-betul mereka tidak akan mampu keluar dari neraka. Berarti apa? Mereka adalah orang kafir. Kalau orang mukmin walaupun dia masuk neraka, dia suatu saat akan keluar. Kalau ini berarti dia adalah kafir, berarti barang siapa menyekutukan Allah dalam masalah rasa cinta, maka dia itu masuk kepada syirik akbar, bukan syirik kecil. Karena syirik kecil orangnya masih mungkin untuk keluar dari neraka. Tayyib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fa tauhidul mahbub, mentauhidkan Allah di dalam masalah kecintaan, an la yata'addada mahbubuh. Caranya adalah jangan objek yang kita cintai itu berbilang. Jangan banyak-banyak, cukup satu saja. Hanya Allah saja. Ma'allah biibadatihilah. Yaitu bersama Allah di dalam peribadatan kepadanya. Harus Allah saja, tidak ada yang bersama dia. Di dalam apa peribadatan itu. Objeknya hanya satu. Wa tauhidul hub. Tauhid di dalam masalah fi'il, yaitu mencintai. Alla yabqa fil qalbi baqiyatu hubbin hatta yab'zulaha lahu.
yaitu jangan tersisa di dalam hati kita ada sisa rasa cinta kepada selain Allah. Sampai kecintaan yang sisa ini tadi pun kita berikan untuk Allah. Ini tauhidul mahbub dengan apa itu? Tauhidul hub. Objeknya kita tunggalkan, fi'ilnya juga kita satukan saja. Kecintaan itu kita berikan pada Allah, objeknya hanya Allah saja. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan barang siapa di hatinya masih ada riya, masih ada apa? Masih ada pengagungan kepada makhluk yang lain, berarti pada hakikatnya di hatinya itu masih ada patung yang harus disingkirkan. Naudzubillah. Baik, ini tadi adalah dari kitab Raudhatul Muhibbin muka surat 199. Wa qauluhu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka itu lebih besar rasa cintanya kepada Allah. Min ashabil andad li andadihim, daripada para penyembah berhala untuk berhala mereka. Sama-sama cinta kepada yang disembah, tetapi kecintaan mukminin lebih besar daripada kecintaan orang kafir kepada berhala-berhala mereka. Makanya kalau di dalam suasana yang menakutkan, terkadang apa? Orang kafir itu akan meninggalkan berhalanya, dia akan cari berhala yang lain. Atau boleh jadi dia akan apa? Akan tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Sementara seorang mukmin, walaupun dia diancam dengan pedang, dia akan memilih untuk apa? Untuk mati di atas keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 karakter yang barang siapa 3 karakter ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Lagi-lagi intinya adalah apa? Allah. Kemudian yang ketiga, wa yakrahu fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar ba'da id anqadhahu Allahu min. Dan dia itu membenci kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api. Jadi dia lebih menyukai apa? Lebih menyukai mati daripada keluar dari keimanan kepada Allah. Ini baru dia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya termasuk termasuk kisah yang indah, kisah dari siapa itu? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Enggak apa ini walaupun terulang, kita sebutkan sebagaimana di riwayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, ketika Umar bin Khattab mengirimkan pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Hudzafah ke wilayah Rum. Terjadi perang besar di mana-mana, di sekian banyak benteng. Dan di suatu benteng Abdullah bin Hudzafah ini tertangkap bersama 200 pasukan, 200 tentara. Kemudian apa? Kemudian si Raja Rum ini, si kaisarnya, dia dikasih tahu oleh salah seorang teman dekatnya bahwasanya di antara pasukan muslimin yang tertangkap ini ada Abdullah bin Hudzafah. Dia orang besar. Kalau dia sampai mau ikut agama kita akan untung besar. Dari sisi memang dia ini punya apa? Punya keberanian dan kepakaran. Dan dari sisi yang lain dia orang yang ditaati di kaumnya. Maka boleh jadi nanti orang banyak ikut dia. Maka kalau boleh Anda merayu dia masuk ke agama Kristen, nah ini untung besar kita. Maka kemudian beliau pun dipanggil oleh kaisar ini, wallahu alam apakah Hirfal atau yang penggantinya. Kemudian apa mengatakan, gimana kalau engkau aku kasih 1/4 kerajaanku, kamu masuk agama Kristen. 1/4, padahal apa? Rum ini adalah kerajaan terbesar di dunia bersama kerajaannya siapa itu? Kisra itu, Persia pada waktu itu. Dia mengatakan saya tidak mau. Kemudian ini kurang kah? Boleh setengah kerajaan sudah. Setengah untukku, setengah untukmu sudah. Jadi raja besar. Dia mengatakan walaupun semua saya pun tidak mau. Nah, akhirnya apa? Didatangkan. Akhirnya beliau diikat di atas kayu. Kemudian apa? Kemudian orang-orang dipersiapkan, para pemanah dipersiapkan. Kemudian siapa ini tadi? Kaisarnya membisiki, tembak dia di sekelilingnya. Barangkali dia takut dan mau ikut kita. Ditembakkan di samping-sampingnya. Mereka memang pandai panah kan jelas. Ternyata beliau tidak mau juga untuk masuk agama Kristen. Kemudian didatangkan belanga besar, apa istilahnya itu? Periuk atau belanga itu diisi dengan
apa? Kuali. Kawah. Tayyib. Diisi dengan apa? Sebagian riwayat mengatakan air yang mendidih, yang lain mengatakan yaitu semacam timah yang mendidih. Kemudian didatangkan 2 orang muslim, disuruh untuk masuk Kristen, tak mau. Akhirnya apa? Yang satu dimasukkan ke dalam tempat itu, akhirnya hilang seluruh badannya, tinggal tulang-tulang. Kemudian datang yang kedua disuruh untuk masuk Kristen, tak mau, dimasukkan juga sampai badannya pun hancur luluh, tinggal tulang. Kemudian Abdullah pun radhiyallahu anhu disuruh untuk masuk ke situ. Begitu mendekat ke situ dia menangis. Nah, kemudian Hirqal atau penggantinya dibisiki, oh dia menangis, barangkali dia takut tuh, barangkali dia ingin kembali. Maka dia pun dipanggil, gimana Anda mau masuk Kristen? Beliau bilang, saya tak mau. Ditanya, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan, saya menangis karena nyawa saya cuma satu. Saya ingin nyawa saya sebanyak rambut saya keluar satu-satu untuk Allah. Wah, terkejut si rajanya ini. Nggak pernah lihat orang macam ini. Akhirnya apa? Dia bilang kepada Abdullah bin Hudzafah, baiklah, Anda saya bebaskan, tetapi dengan syarat Anda mencium kening saya. Karena biasa namanya orang Kristen, mereka cari berkah. Abdullah bin Hudzafah berpikir, kemudian mengatakan untuk masalah mencium ini nggak apa-apa, istilahnya nggak ada madarat yang besar. Kemudian beliau mengatakan dengan syarat seluruh pasukan saya yang 200 itu boleh diizinkan pulang. Ya boleh. Nah, kemudian apa? Dicium. Kemudian apa? Dia pun diizinkan pulang. Nah, ketika sampai ke Madinah, Umar tanya, bagaimana kisah Anda? Diceritakan begini. Umar tertawa. Beliau mengatakan seluruh yang hadir di sini nggak boleh pergi sampai mencium kepala Abdullah Hudzafah. Oh, semuanya cium kepala dia. Iya, ini radhiyallahu anhu. Tentang apa? Tentang semangat keislamannya itu. Walaupun apa? Allah Ta'ala telah memberikan udzur untuk orang yang betul-betul dalam keadaan darurat, itu boleh dia mengucapkan kalimat kufur untuk apa? Sekedar menyelamatkan diri. Enggak kemudian terus-menerus di atas kekufuran, di atas kalimat kufur tadi. Tapi ini yang terbaik, yaitu apa? Memilih jiwanya hilang untuk Allah Ta'ala. Lukas surat 110. Kenapa tangan anak tidak sendiri? Baik, kita ambil cari titiknya, mana titiknya nih ya? Qal fa mahabbatul mu'minina li rabbihim la tusawiha mahabbah. Maka kecintaan orang mukminin kepada Rabb mereka, kepada sesembahan mereka, kepada pencipta mereka, itu tidak mungkin ditandingi dan disamai oleh kecintaan apapun. Ini nakirah untuk apa? Untuk membuat keumuman. Nakirah fi siyakin nafi, tufidul umum. Kecintaan apapun tidak mungkin mampu untuk menandingi kecintaan mukmin kepada Allah. Di alam semesta enggak ada di dalam sejarah kecintaan yang lebih hebat daripada kecintaan seorang mukmin kepada Allah. Wal makna, arti dari ayat tadi adalah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman, kecintaan mereka itu lebih besar kepada Allah min mahabbati ahlil andad lillah, daripada kecintaan para penyembah berhala kepada Allah. Karena orang-orang yang menyembah patung, demikian pula orang yang menyembah kubur-kubur atau orang-orang yang menyembah jin, mereka punya juga kecintaan kepada Allah, tetapi tidak mungkin kecintaan mereka itu setara dengan kecintaan seorang mukmin kepada Allah. Karena kecintaan mukmin itu bulat diberikan pada Allah. Sementara kecintaan para penyembah selain Allah tadi sudah apa? Sudah terbagi-bagi. Tayyib. Li'anna mahabbatal mu'minina lillah khalisah. Karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah itu adalah kecintaan yang murni, bulat, murni diberikan untuk Allah. Wa mahabbatul musyrikina lillah mushtarakatun. Sementara kecintaan kaum musyrikin untuk Allah itu kecintaan yang berserikat, sudah terbagi-bagi. Qad akhadat andadhum qistan min mahabbatihim. Tandingan-tandingan tadi, sekutu-sekutu tadi telah mengambil bagian dari kecintaan tadi. Wal mahabbatul khalisah asyaddu minal mustarakah. Sementara kecintaan yang murni, yang bulat itu lebih besar daripada kecintaan yang bersekutu tadi, yang terbagi-bagi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini sudah berapa yang di sana? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu.